Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 128. Sekte Angin Dewa bukanlah sekte dengan kekuatan besar. Namun, mereka memiliki 3 orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi. Luo Xiu telah berhasil membunuh 2 orang tetua suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi. Akan tetapi, pemimpin Sekte Angin Dewa adalah seorang ahli yang berada di tingkatan pemurnian ilahi ke-8. Selain itu, Sekte Angin Dewa dijaga oleh sebuah formasi besar. Kemungkinan, formasi itu adalah formasi tingkat ke-5. Luo Xiu cukup kuat, dia tentu saja tidak takut dengan Sekte Angin Dewa. Namun, dia sama sekali tidak mungkin bisa menghancurkan sekte itu, kecuali jika dia mengembangkan basis kultivasinya hingga mencapai tahap lanjutan tingkatan pemurnian ilahi. Terlebih lagi, dia tak diwajibkan untuk membantu keluarga Zhu membalas dendam mereka. "Aku tidak bisa membantu kalian," kata Luo Xiu. Dia langsung menolak tanpa ragu-ragu. Mendengar jawaban ini, tokoh keluarga Zhu mengerutkan keningnya. "Apakah Tuan Muda Luo Xiu tidak bersedia membantu kami? Memang benar bahwa basis kultivasi saya mengalami kerusakan parah karena saya telah mengorbankan esensi darah, tetapi saya masih bisa menghancurkan peta rahasia itu sebelum Tuan Muda bisa melakukan apa-apa." "Apa kamu mengancamku?" tanya Luo Xiu dengan sorot mata yang dingin. Luo Xiu tidak ada hubungannya dengan jatuhnya keluarga Zhu. Jika dia tidak muncul, baik tokoh keluarga Zhu maupun Zhu Xuanwang tidak akan selamat. Luo Xiu tidak mengharapkan terima kasih dari mereka. Lagi pula, dia menyelamatkan mereka karena dia juga punya keinginan tersendiri. Namun, dia tidak bisa menerima jika ada yang menggunakan rencananya demi kepentingan mereka sendiri atau bahkan berani mengancamnya. Tokoh keluarga Zhu itu mendengus dingin. Baru saja dia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, dia merasa tangan kanannya sudah kosong. Gulungan peta rahasia yang ada di tangannya telah menghilang. Raut wajahnya seketika berubah. Dia melihat bahwa gulungan peta itu telah jatuh ke tangan Luo Xiu. Tanpa membuang waktu, Luo Xiu menyimpan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mencapai kesadaran bela diri pedang, Luo Xiu telah naik dari tingkat keterampilan pedang menjadi tingkat kesadaran pedang. Sekarang, pedangnya telah menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Kecepatan penyerangan pedangnya pun ikut bertambah. Jarak di antara mereka berdua begitu dekat. Jika Luo Xiu ingin menyerang, lawannya tidak akan bisa menangkisnya, walaupun lawannya adalah orang suci bela diri tingkatan pemurnian ilahi dengan indera spiritual. Hanya para kultivator seni bela diri yang telah menguasai kesadaran seni bela diri serta memiliki indera spiritual yang lebih tajam yang akan bisa melawannya. Gulungan peta rahasia itu telah berpindah tangan. Sebenarnya, tokoh keluarga Zhu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokannya, sementara wajahnya memerah. Setelah itu, Luo Xiu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, dia langsung terbang ke langit dan menghilang. Awalnya, Luo Xiu berencana untuk memberikan sesuatu pada Zhu Xuanwang serta tokoh keluarga Zhu setelah mendapatkan lokasi reruntuhan kuno dan mengambil manik hitam. Dia ingin memberikan kompensasi pada mereka. Sayang sekali, keluarga Zhu tidak tahu diri. Mereka telah berani mengancam Luo Xiu. Oleh karena itu, dia hanya mengambil peta itu dan langsung pergi. Dilihat dari gambar di gulungan peta tersebut, lokasi reruntuhan kuno itu adalah gua tempat tinggal seorang ahli seni bela diri di zaman kuno. Tidak ada catatan spesifik mengenai basis kultivasi ahli seni bela diri ini. Pada pintu masuk gua tersebut, terdapat formasi pertahanan yang sangat kuat dan formasi itu hanya bisa dibuka dengan bantuan manik hitam. Dalam formasi tersebut, terdapat lagi formasi-formasi pertahanan lainnya dan mekanisme jebakan yang menanti. Beberapa dekade lalu, Zhu Huo membawa sekelompok orang untuk mengunjungi gua tersebut. Dia telah mengorbankan banyak orang, tetapi pada akhirnya, dia tidak berhasil memasuki gua tersebut. Reruntuhan gua tersebut berada di sebuah gurun di prefektur awan lautan. Luo Xiu tidak berencana untuk pergi ke prefektur awan lautan untuk menjelajahi gua tersebut. Dia sudah memiliki manik hitam serta peta rahasia menuju gua. Meskipun ada yang tahu bahwa di tempat itu ada gua, mereka pasti tidak akan bisa masuk. 3 hari kemudian, Luo Xiu pergi ke prefektur pedang kuno. Prefektur pedang kuno adalah wilayah keluarga Yan. Mereka adalah keluarga yang memegang kendali atas alam rahasia iblis. Untuk saat ini, Luo Xiu tidak punya waktu untuk memikirkan keadaan Yan Yueyu. Dia tidak tahu apakah Yan Yueyu sudah berhasil memulihkan basis kultivasi tingkatan penguasa miliknya atau belum. Kota Gunung Alam adalah sebuah kota biasa di prefektur pedang kuno.
Menurut tanda pada peta rahasia iblis, Luo Xiu telah tiba di kota tersebut. Peta rahasia itu hanya menunjukkan perkiraan lokasi. Luo Xiu harus mencari sendiri lokasi spesifik tempat itu. Semakin dekat dia dengan pintu masuk, giok iblis 2 bulan akan bereaksi sehingga dia tidak perlu mencari tanpa arah. Di setiap kota, persatuan Master Pil Pemurnian selalu menjadi tempat di mana kultivator seni bela diri berkumpul. Luo Xiu telah membunuh 2 orang tetua dari Sekte Angin Dewa. Saat ini, dia memiliki beberapa batu vitalitas serta bahan-bahan lainnya dalam cincin penyimpanan miliknya. Dia berencana untuk menukarkan benda-benda yang dia miliki dengan ramuan spiritual serta membuat beberapa pil pemurnian esensi sebelum dia masuk ke alam rahasia iblis. 1 botol pil pemadat energi, 3 butir pil pemulih energi. Suara banyak orang bercampur aduk di tempat itu. Gedung tempat persatuan Master Pil Pemurnian sangatlah ramai. Ada banyak sekali kultivator seni bela diri, masing-masing dengan tingkat basis kultivasi yang berbeda. Ada kultivator tingkatan pemurnian tubuh, tingkatan bawaan, sampai tingkatan pemurnian ilahi. Mereka semua datang demi mencari pil yang mereka butuhkan untuk berkultivasi. Di persatuan Master Pil Pemurnian pun, pil yang paling banyak dijual adalah pil peringkat keempat. Pil peringkat kelima dan di atasnya tidak akan dijual di tempat ini. Untuk membuat pil bermutu tinggi, biasanya seorang kultivator seni bela diri akan mengumpulkan bahannya, sementara seorang ahli pemurnian pil akan membantu memurnikan semua bahan-bahan itu. Pil bermutu tinggi sangatlah langka sehingga banyak anggota persatuan Master Pil Pemurnian yang akan mengonsumsi pil dengan kualitas tersebut. Bagaimanapun juga, banyak anggota persatuan yang juga membutuhkan pil bermutu pemurnian tubuh, tingkatan bawaan, sampai tingkatan pemurnian ilahi. Mereka semua datang demi mencari pil yang mereka butuhkan untuk berkultivasi. Di persatuan Master Pil Pemurnian pun, pil yang paling banyak dijual adalah pil peringkat keempat. Pil peringkat kelima dan di atasnya tidak akan dijual di tempat ini. Untuk membuat pil bermutu tinggi, biasanya seorang kultivator seni bela diri akan mengumpulkan bahannya, sementara seorang ahli pemurnian pil akan membantu memurnikan semua bahan-bahan itu. Pil bermutu tinggi sangatlah langka sehingga banyak anggota persatuan Master Pil Pemurnian yang akan mengonsumsi pil dengan kualitas tersebut. Bagaimanapun juga, banyak anggota persatuan yang juga membutuhkan pil bermutu tinggi untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Tinggi untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Pil bermutu tinggi sangatlah langka karena sulitnya menemukan ramuan spiritual bermutu tinggi. Tidak hanya itu, ahli pemurnian pil tingkat tinggi juga sangat langka. Di dunia kultivasi, terdapat rintangan yang cukup besar yang memisahkan tingkatan bawaan dengan tingkatan pemurnian ilahi. Ada banyak Grandmaster bela diri bawaan, tetapi jumlah orang yang telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi sangatlah sedikit. Bahkan, dalam sekte yang kuat sekalipun, mereka yang telah mencapai tingkatan pemurnian ilahi memiliki kontribusi yang besar pada kekuatan total sekte tersebut. Sementara itu, dalam dunia pemurnian pil, pembuatan formasi, serta proses pembuatan, proses peningkatan dari tahap ketiga ke tahap keempat adalah rintangan yang paling sulit. Sementara itu, untuk tingkatan yang berada di atas tahap keempat, tingkat kesulitan pada setiap tahap akan bertambah tinggi dibandingkan tahap sebelumnya. Luo Xiu mengetahui bahwa hanya ada belasan ahli pemurnian pil level kelima di seluruh negara bagian tanah langit. Tidak hanya itu, hanya ada 1 ahli pemurnian pil level ke-6 di antara keluarga kerajaan. Dengan kata lain, seorang ahli pemurnian pil level kelima memiliki status yang hampir setara dengan ahli bela diri tingkatan penguasa. Hal yang sama juga berlaku dalam hal ramuan spiritual. Ramuan spiritual dengan peringkat tinggi sangatlah langka dan mahal. Luo Xiu telah berusaha keras untuk menyempurnakan pil pemurnian esensi miliknya. Dia telah mengumpulkan banyak bahan ramuan spiritual dari Gunung 9 Puncak dengan cara bertarung dengan binatang iblis. Semakin tinggi kualitas ramuan spiritual, semakin berbahaya tempat untuk mengumpulkannya. Energi vitalitas peringkat bumi dan peringkat surga pada ramuan spiritual itu juga semakin tinggi. Di tempat mengumpulkan ramuan spiritual berkualitas tinggi, akan ada banyak juga binatang iblis tingkat tinggi yang hidup. Setelah berjalan-jalan di gedung persatuan Master Pil Pemurnian, Luo Xiu akhirnya hanya membeli 6 ramuan spiritual peringkat 4 untuk membantunya memurnikan pil pemurnian esensi. Dia masih kekurangan bahan-bahan utama dan bahan tambahan. Luo Xiu bahkan masih belum bisa mendapatkan bahan yang cukup digunakan untuk 1 tungku. Sobat, apakah kamu mengumpulkan semua ramuan spiritual peringkat keempat ini untuk memurnikan pil pemurnian esensi peringkat keempat? Saat Luo Xiu hendak meninggalkan persatuan Master Pil Pemurnian, terdengar suara dari belakangnya. Luo Xiu berbalik ke arah datangnya suara. Dia melihat seorang lelaki tua sedang tersenyum di belakangnya. Lelaki tua itu mengenakan sebuah lencana berukirkan tungku pil yang kecil dengan 4 bintang di atasnya. Jelas bahwa lelaki tua ini adalah seorang ahli pemurnian pil level keempat. Para kultivator seni bela diri di sekitarnya menatap pria itu dengan kagum. Seorang ahli pemurnian pil level keempat memiliki tingkat yang sebanding dengan seorang raja bela diri. Ada banyak ahli pemurnian pil yang telah mencapai basis kultivasi tingkatan raja, sementara kemampuan memurnikan pil mereka mungkin tidak sampai peringkat 5.
Di belakang lelaki tua itu, terdapat seorang wanita berpakaian ungu. Wanita itu terlihat masih berumur sekitar 20 tahun. Wajahnya terlihat cantik dan sangat menawan, serta lekuk tubuh yang indah dan sintal. Dia mengenakan lencana ahli pemurnian pil berukirkan tungku pil dengan 2 bintang di atasnya. Basis kultivasi wanita ini berada pada level kedua tingkatan bawaan sehingga kemungkinan dia adalah seorang ahli pemurnian pil tingkat kedua. Dengan kata lain, kemampuan memurnikan pilnya sangat tinggi. Setidaknya, Luo Xiu sadar. Jika saja dia tidak mendapatkan hukum asal-usul dari manik hidup dan mati, tingkat pemurnian pilnya tidak akan setinggi ini. Pak, dia kelihatannya lebih muda dariku, kata wanita berpakaian ungu itu sembari mengernyitkan alisnya. Wanita itu mengernyitkan alisnya karena gurunya itu memanggil seorang laki-laki berusia 15 tahun seperti memanggil seorang teman. Biasanya, panggilan seperti itu hanya akan ditujukan kepada seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama. Basis kultivasi wanita berpakaian ungu itu masih tidak tinggi sehingga dia tak bisa melihat basis kultivasi Luo Xiu. Namun, pria tua itu dapat melihat bahwa Luo Xiu saat ini tengah berada di tingkatan pemurnian ilahi. Bagaimana menurut Bapak? Tanya Luo Xiu dengan santai. Luo Xiu sama sekali tidak memberi hormat. Dia menempatkan dirinya di tingkatan yang sama dengan pria tua ini. Namun, di mata orang lain, kelakuannya itu terlihat agak tidak sopan. Hahaha, aku tidak berani berasumsi. Namaku Ouhu Liang, kata pria tua itu dengan sopan. Ya ampun, apa aku tidak salah lihat? Anak itu baru berusia sekitar 15 tahun, tetapi Master Ouhu mau menawarkan bantuan untuknya. Bagi orang lain, kelakuan Luo Xiu tampak kasar. Namun, karena Master Ouhu menyapa terlebih dahulu, banyak orang di sana mulai menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Tatapan wanita berpakaian ungu di belakang Ouhu Liang itu pun berbinar. Dia menyadari bahwa dia harus mempertimbangkan kembali penilaian terhadap remaja berjubah hitam di depannya. Memang benar, seseorang tidak bisa dinilai dari penampilannya, tetapi remaja berjubah hitam itu terlihat biasa saja. Hampir tidak ada fluktuasi kultivasi dari tubuhnya. Namun, remaja yang terlihat biasa saja itu mampu membuat Master Ouhu memperlakukannya dengan sopan. Jangan-jangan basis kultivasinya sudah mencapai tingkatan pemurnian ilahi? Wanita itu kenal baik dengan gurunya itu. Bahkan ketika jenius dari keluarga Yan yang merupakan salah satu dari 10 keluarga terhebat itu datang meminta pil, Master Ouhu juga tidak memperlakukannya dengan sebaik ini. Master Ouhu terlalu sungkan. Saya Sura, kata Luo Xiu. Banyak orang telah mendengar tentang nama Sura di Kabupaten Laut Gemuruh. Namun, nama itu tidak terlalu terkenal di prefektur pedang kuno. Prefektur memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada kabupaten biasa. Di dalam sebuah prefektur, ada banyak sekali jenius. Jadi, tentu saja orang-orang tidak akan memperhatikan jenius yang berasal dari kabupaten. Namun, kemampuan Luo Xiu berada jauh di atas semua itu. Saat dia masih berusia 15 tahun, dia telah berhasil melewati tingkat ke-7 menara naga terbang. Dia melakukan itu saat basis kultivasinya berada di level pertama tingkatan pemurnian ilahi. Oleh karena itu, pencapaiannya itu menarik perhatian semua orang di negara bagian tanah langit. Akan tetapi, hanya beberapa di antara mereka yang tahu bahwa Luo Xiu adalah Sura. Kebetulan, Ouhu Liang mengetahui cukup banyak informasi mengenai dirinya. Ditambah lagi, dia pernah melihat foto Luo Xiu sebelumnya. Jadi, saat dia melihat Luo Xiu di aula secara tidak sengaja, dia langsung mengenali remaja itu. Luo Xiu adalah seorang jenius dengan kekuatan yang besar walau dia masih berumur 15 tahun. Jadi, tentu saja dia pantas diperlakukan sederajat dengan Ouhu Liang. Namun, Ouhu Liang memutuskan untuk tidak mengungkap kekuatan asli Luo Xiu. Pria tua itu tersenyum, kemudian berkata, "Kalau kamu ingin memurnikan pil pemurnian esensi itu, aku bisa membantumu." Jika dilihat dari sorot mata serta nada bicara pria tua itu, Luo Xiu tahu bahwa pria tua itu mungkin tahu siapa dia sebenarnya. Pria tua itu adalah ahli pemurnian pil tingkat 4, tetapi pria tua itu mau mengambil inisiatif untuk memulai pembicaraan dengannya. Ini adalah hal yang langka. Para kultivator seni bela diri lainnya di aula memandang mereka dengan sorot mata penuh iri dan dengki. Namun, bagi Ouhu Liang, ini hanyalah bantuan biasa. Dengan menawarkan bantuan seperti ini, dia juga dapat menjalin hubungan dengan seorang jenius yang hebat. Jadi, dia dengan senang hati membantu Luo Xiu. Akan tetapi, jawaban Luo Xiu membuat Ouhu Liang beserta wanita berpakaian ungu di belakangnya diam terpaku. "Terima kasih atas kebaikan Master Ouhu, tetapi saya bisa melakukannya sendiri." "Apakah maksudmu kamu bisa memurnikan sendiri pil pemurnian esensi peringkat 4? Tanya Ouhu Liang. Pria tua itu telah hidup lama, tidak banyak hal yang bisa membuatnya terkejut. Namun, saat ini, tentu saja pria tua itu sedikit terkejut dan tak percaya. Ouhu Liang telah berlatih pemurnian pil selama lebih dari 300 tahun, sampai akhirnya dia berhasil menjadi ahli pemurnian pil level 4. Akan tetapi, berapa usia remaja ini? Apa mungkin kemampuannya setara dengan seorang ahli pemurnian pil level keempat?
Semua orang yang mendengar percakapan itu memiliki ekspresi heran terpatri pada wajah mereka. Jika saja Master Ouhu tidak ada di sini, mungkin mereka akan mentertawakan remaja berjubah hitam yang berani menyombongkan diri di depan Ouhu Liang itu. Biasanya, Luo Xiu tidak ingin menonjolkan diri. Namun, kali ini, dia sengaja melakukannya. Dia tahu bahwa semakin tinggi kemampuan yang dia tunjukkan, semakin banyak pula perhatian yang tertuju padanya, termasuk perhatian dari orang-orang yang berkuasa. Walaupun ini juga akan membuat lawan dan musuhnya semakin berusaha keras untuk membunuhnya, pada akhirnya, dia harus mengambil risiko untuk mengambil keuntungan. Jika dia ingin cepat bertambah kuat, dia membutuhkan banyak bahan-bahan untuk melakukan kultivasi. Akan sangat sulit untuk mengumpulkan semua itu sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan bantuan seseorang dengan latar belakang yang kuat. Semakin hebat kemampuan yang dia pamerkan, semakin tertarik juga seseorang dengan latar belakang yang kuat untuk memberinya bantuan. Bukan hanya itu, seorang ahli pemurnian pil dengan peringkat tinggi akan sangat menarik perhatian. Banyak kultivator kuat yang akan membutuhkan seorang ahli pemurnian pil dengan peringkat tinggi untuk membantu mereka memurnikan pil. Dengan demikian, mereka akan sangat berutang budi padanya. Jika ada orang yang berani menyakiti seorang ahli pemurnian pil, orang-orang kuat yang membutuhkan bantuan ahli ini pasti akan berbondong-bondong untuk membantu.